Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hifzulan Aziz, NIM K231190087 dari mata kuliah pemrograman web kelas B1 sore. Ini mengerjakan proyek akhir praktikum. Di sini ada beberapa soal dari proyek akhir praktikum ini, yaitu pertama membuat aplikasi CRUD dengan tema bebas, kedua punya login dan session, ketiga memiliki database dengan minimal 2 tabel, 4 disarankan menggunakan CSS atau Bootstrap. Ya, yang pertama di sini saya menggunakan XAMPP, lalu untuk database PHP MyAdmin. Ya, pertama saya membuat database bernama Miayam Caibzu, lalu create, kemudian membuat beberapa tabel. Di sini saya membuat 4 tabel dengan masing-masing untuk admin 2 kolom, MS inventory 7 kolom, lalu untuk MS kategori 3 kolom, yang MS satuan 3 kolom juga. Di sini yang kolom pertama untuk admin saya beri nama username dan password, itu sebagai nanti digunakan untuk login sessionnya. Lalu MS inventory 7 kolom, yaitu ada kode item, varchar, nama item, primary key juga ya untuk kode item, nama item, varchar, quantity, integer, satuan varchar, kategori varchar, harga integer, dan tanggal entry, timestamp, gunakan update current. Lalu MS kategori ada 3 untuk ID, primary key, lalu menggunakan auto increments agar ID-nya secara otomatis terisi. Untuk kategori varchar, kategori varchar, nama satuan, ID-nya primary key juga dan auto increment, nama satuan, varchar, dan tanggal entry, timestamp sama, on update current, timestamp. Ya. Lalu membuat koneksi.php. Ini berfungsi supaya terhubung ke database yang telah kita buat tadi. Membuat variabel db host, db user, db path, dan db name, dan koneksi. Untuk isinya default semua, localhost, hostnya, usernya root, password kosongi, dan database yang telah dibuat tadi Miayam Caibzu. Lalu jika gagal akan muncul kalimat koneksi dengan database gagal. Ya. Kemudian membuat index, ini sudah saya tambahkan dengan template dari Bootstrap CSS-nya. Ya, ini CSS-nya, linknya dari folder CSS, file floating labels.css seperti ini. Ini form sign-in, posisinya seperti ini. Untuk actionnya backend, folder backend, file plogin.php. Ini agar usernya bisa dieksekusi dari folder adminnya, surname, ya tetap menggunakan koneksi.php. Lalu ini untuk sessionnya, bila bisa berhasil akan dialihkan ke dashboard.php, jika gagal akan kembali ke index.php. Atau indeksnya saya lalu submit seperti biasa dan umumnya. Langsung coba saja index. Ya, pertama saya akan coba gagal terlebih dahulu, Hifzul.
usul. Ya, tidak terjadi apa-apa karena kembali ke tampilan yang sama. Tapi jika sudah saya buat usernya admin 1, password juga saya samakan. Oke. Ini tampilan dashboardnya. Untuk tampilan dashboard sama menggunakan CSS. Ada sessionnya. Ini untuk tampilan CSS-nya dari folder CSS, file dashboard.css. Ya, ini. Ada terdiri selamat datang. Ini mengambil nama username sessionnya. Ya, ini sudah diatur CSS-nya. Lalu di sini ada JS atau JavaScript dashboard.js. Itu dibuat sebagai bila tidak login tidak bisa masuk ke tampilan dashboard. Contohnya ini sudah logout, saya masuk ke dashboard. Ya, di sini diminta harap login terlebih dahulu. Ya, saya masukkan kembali. Di sini satuan dan kategori masih belum saya buat apa-apa karena kosong. Ya, kosong. Sama satuan terlebih dahulu. Satuan itu maksudnya pieces atau pak, quantity, nama satuannya pieces ya umumnya. Ya, ini sudah saya buat. Ya, ini sudah diisi. Lalu untuk actionnya ada delete dan edit. Kalau edit ini sudah masuk ke satuan underscore edit.php, itu dibuat tag misal box atau box. Ya, sudah dibuat. Ya, berubah tanggal entry-nya ini. Kalau delete akan hilang. Ya, ini saya akan bahas untuk codingnya dari satuan tampilan sama menggunakan CSS. Ya, saya membahas untuk PHP-nya. Ini menggunakan koneksi.php yang menandakan untuk terhubung ke database. Lalu ini yang ditampilkan. Ini saya menggunakan variabel delete ditampil nama satuan. Ini untuk delete-nya menggunakan button dari nama satuan. Ini menggunakan select from tabel ms satuan. Lalu untuk yang edit juga sama. Ini where id, memanggil id-nya. Ya. Tapi seperti itu. Saya kembali buat. Untuk kategori juga sama. Ini saya buat kategori, ya sudah saya buat. Ini masih default. Saya akan bahas langsung kategori.
Ini langsung untuk pembuatannya sama seperti ini. Ini kalau mau dibuat MI minuman gitu ya, ini untuk update nya tadi. Saya buat lagi MA makanan. Dah. Lalu langsung kembali ke dashboard. Oh ya, di sini saya menggunakan backend. Ini delete. Kalau ini yang edit. Ya, delete, edit. Ya, ini proses delete 3 ini, lalu ini proses edit, dia ini input login dan logout juga termasuk di situ agar member simple. Pertama saya bisa masukkan satu piece, misal mie ayam original harga 10.000, kategori makanan ya, update, masuk sini. Kode itemnya juga otomatis, ini otomatis tadi menggunakan. Misal terjadi kesalahan ternyata 2, proses editnya juga sama, jadi 20.000. Seperti ini. Oke. Lalu misal 1 es teh harga 3.000, tambah. Untuk editnya juga sama, misal terjadi kesalahan delete. Ya. Dashboard di sini ada banyak ya, mengambil dari tabel MS Inventory. Backend untuk delete nya ini. Kalau dashboard edit ini, backendnya edit inventory seperti yang saya sampaikan di sini. Ini file dari backendnya agar lebih mempersingkat. Saya buka salah satu contoh, edit dash inventory ya, masing-masing variabel. Lalu ini kan update, perintah untuk update tabel, set nama satuan dan seterusnya. Bila berhasil akan kembali ke dashboard, gagal juga sama ya. Yang lain belum saya bahas, yang delete. Kalau delete juga sama, delete from ini mengambilnya dari kode itemnya. Ya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila terjadi ada salah kata. Saya ulangi kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.